Pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai tentang konduksi panas yang terjadi pada pipa baja. Jadi kalau kita lihat gambar di samping ini ya, ini merupakan ilustrasi dari sebuah pipa ya, yang dimana pipanya adalah panjangnya adalah L, panjangnya adalah L. Kemudian ini merupakan tebalnya pipa ya. Jadi kalau kita ini gambarkan dilihat dari sudut pandang sini ya, maka akan tampilan seperti ini ya. Jadi kita ibaratnya dari jarak ini ke jarak pipa yang paling dalam ini, nah ini kita sebut dengan R1, kemudian dari jarak titik pusat ini ke luarnya pipa ini kita sebut dengan R0 ya. Jadi di mana suhu ini akan merambat ya secara arah radial ya, mulai dari eh, T1 yang di ini ya, T1 sampai dengan T1 sampai dengan T0 ya. Jadi T1 ini pada saat di kondisi di R1 dan T0 pada sini. Nah, kita tahu bahwa rumus untuk menghitung laju transfer panas ya, ini kemarin kita sudah bahas tentang karena dia merambat di suhu X. Jadi ini kita anggap bahwa dia merambat di sepanjang R ini ya, dipengaruhi oleh R ini. Maka QR ya, laju transfer panas yang terjadi di R ini sama dengan min K. K ini adalah konduktivitas termal ya yang terjadi pada pipa yang ada di pipa ini. Kemudian kali A ini adalah luas kali DT per DR. Nah, jadi perubahan persatuan temperatur terhadap jari-jarinya. Nah, kalau kita ingin selesaikan persamaan ini untuk menghitung nilai dari laju transfer panas yang terjadi di konduksi yang terjadi di pipa baja, maka kita akan tahu bahwa kondisi batasnya di mana pada saat T-nya adalah T1, di mana R-nya adalah R1, dan pada saat T-nya adalah T0, di mana R-nya adalah R0 ya. Nah, kita bisa dapat bahwa kita tahu bahwa A A itu adalah luas penampang dari si pipa ini. Kalau kita potong, maka kita tahu bahwa panjangnya ini adalah merupakan keliling dari lingkaran atau kita sebut dengan 2πr ya, dikali dengan L adalah panjang dari si pipa ini. Nah, kemudian kalau kita substitusi nilai A tadi, maka QR adalah min K. Nah, 2πRL ini adalah nilai dari A tadi kali DT per DR. Nah, langkah selanjutnya kalau kita integrasikan ya, kita pindahkan di mana nilai DR yang akan kita integrasikan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Kemudian nilai R ini akan kita integrasikan, kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita peroleh bahwa QR kali DR per R sama dengan min K kali 2πL kali DT. Langkah selanjutnya kita integrasikan ya, karena QR ini adalah nilai konstan ya, tidak ada kandungan R-nya, maka kita keluarkan bahwa QR sama dengan QR kali dengan integral batasannya di bawah adalah R1 ya. Kemudian batasan luarnya R0, DR per R sama dengan min K kali 2πL integral dari batasan bawahnya adalah T1, batasan atasnya T0 kali dengan dt. Nah, integral dr per r kita tahu bahwa ini adalah ln r ya. Ln r karena batasannya R0 sampai R1 maka ln R0 dikurangi R1 jadi ln R0 per R1. Jadi di ruas sisi kiri adalah QR kali ln R0 per R1 sama dengan, nah di ruas kanan integral dari dt adalah T sehingga batasnya T0, T0 diambil T1 sehingga jadi T0 dikurangi T1. Nah, ini di ruas kanan ya. Nah, kemudian kita ingin mencari nilai, kalau kita ingin mencari nilai QR ya atau laju transfer laju heat transfernya untuk konduksi, maka ln R0 per R1 ini kita pindahkan ke ruas kanan, akan kita bagi sehingga menjadi seperti ini ya. Nah, tetapi sebelumnya ini kalau kalian lihat bahwa ini T1 min T0 kita balik, maka nilai minus ini kita kalikan ke dalam, maka nilai T0 positif menjadi negatif dan T1 menjadi positif. Sehingga kita bisa jadikan QR kali ln R0 per R1 sama dengan ini adalah K kali 2πL kali T1 kurang T0. Nah, kalau ditanya QR, maka langkahnya
ln R0 per R1 ini kita pindahkan ke ruas kanan dengan dibagi sehingga menjadi QR sama dengan K kali 2PL kali T1 dikurangi T0 dibagi dengan ln R0 per R1. Nah, ini untuk mencari laju heat transfernya. Nah, sekarang kalau kita cari T1 min T1 min T0, maka ln R0 kali R1 kita pindahkan ke ruas kiri dengan cara dikali, kemudian K kali 2PL ini kita bagi ke ruas kanan, maka akan menjadi bahwa T1 min T0 sama dengan QR kali ln R0 per R1 dibagi K kali 2PL. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya mirip seperti kayak kita menghitung pada dinding datar, namun yang berbeda adalah yang kalau dinding datar itu ini kan nilainya adalah 1 ya, sehingga kalau untuk di pipa baja ini adalah ln R0 per R1, sedangkan ini K-nya sama. Nah, sedangkan di sini kalau di di dinding datar ini dikali A ya. Nah, disinilah perbedaan antara mencari laju heat transfer pada dinding datar dan pipa. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.